أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu sembahlah olehmu Rabbakum, Rabb kamu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar atau supaya kamu bertakwa. Mari kita pahami ayat yang ke-21 dahulu. Setelah dalam ayat-ayat yang berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 keadaan manusia. Yang pertama, orang-orang yang beriman dengan segala sifatnya. Yang kedua, kelompok kafirin dengan segala kebangkangan dan kedurhakaannya. Dan yang ketiga, kelompok munafikin dengan sifat-sifat dan perangainya. Maka diarahkanlah seruan kepada semua, baik mukminin, kafirin ataupun munafikin. Diarahkan panggilan itu agar mereka menyadari mereka itu dicipta oleh Allah untuk apa. Dan agar mereka mengilmui untuk apa mereka hidup dan dihidupkan di bumi. Inilah dia, ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Kata-kata ya itu kan seruan, panggilan. Biasanya ya itu dipakai untuk seruan atau panggilan untuk jauh. Bukan dekat, jauh. Tapi kemudian dipakai untuk menunjukkan dekat. Dekat. Ta'ziman, untuk mengagungkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aqrab min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher, urat nadi manusia. Nah, di sini kata-kata ya diarahkan kepada manusia dekat atau jauh, di mana saja mereka berada. Hai sekalian manusia, tanpa dipilah-pilah, tanpa dipilih-pilih, semuanya, mukminin kah, kafirin kah, atau munafikin kah, masuk, include ke dalamnya, ayuhan nas. Isi panggilan wa'budu, orang terjemahkan ke dalam bahasa kita, wa'budu, sembahlah oleh kalian, oleh kamu semua, Rabbakum, Rabb kamu. Kata-kata wa'budu wa ibadah, makna asalnya adalah khudu' wa tadallul.
Khudu' merendahkan diri, tunduk, tazallul merendahkan diri. Ini asal kata ibadah itu. Khudu', tazallul. Apa itu khudu'? Tunduk. Apa itu tazallul? Merendah diri, menghinakan diri. Harus ado. Ibadah itu harus masuk itu. Kalau orang beribadah tidak dalam keadaan merendahkan diri, itu tidak ibadah. Kalau tidak khudu', kalau tidak tunduk, tidak juga, terpaksa. Ini asal khudu' dan tadallul. Kemudian terpakailah kata-kata ibadah itu menurut syariat. Ta'atullahi wa rasulih, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mengimani, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, diiringi dengan rasa cinta yang sedalam-dalamnya, mengagungkan, membesarkan Allah dan Rasul itu. Nama ibadah. Jadi inti ibadah itu adalah mentaati Allah, mentaati Rasul yang diutusnya, mengimani, melaksanakan perintah, mengikutikan larangan, disertai rasa cinta dan pengagungan. Inilah dia, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah oleh kamu semua Rabb kamu. Tuhan kamu. Kata-kata Rabb di sini orang-orang sering terjemahkan bahasa kita Tuhan. Sebetulnya bukan hanya Tuhan begitu saja. Karena Arab itu lebih luas lah. Kalau kita di Indonesia, Tuhan itu maknanya sesuatu yang disembah. Padahal Rab itu bukan hanya yang disembah, yang mencipta, yang menguasai, yang mengurusi, yang memelihara, menjaga, melindungi, mengarahkan, mendidik, dan mencukupi kebutuhan. Nama Arab. Di sini bukan dikatakan ya ayyuhan nas wa'budullah. Cuma lebih diarahkan kepada Arab supaya manusia sadar, supaya manusia itu mengerti yang akan disembah itu, yang akan diibadah itu adalah yang telah menciptakan mereka, yang mengurusi mereka, yang mendidik, yang mengasuh mereka, yang menjaga, yang memelihara, melindungi mereka, yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Itulah yang akan disembah. Ngapa kata para ulama bukan diseru wa'budullah? Agar terkesan bagi manusia itu yang akan disembah adalah siapa yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mencukupi, yang mendidik, yang mengarahkan, dan yang mengendalikan semua. Namanya Rabb. Wa'budu rabbakum. Kum. Kata-kata kum itu kan tertuju, terarah kepada lawan bicara. Kalau rabahum, tidak lawan bicara, orang yang dibicarakan. Orang ketiga kan. Ikum, berhadapan. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengarahkan seruannya kepada manusia seakan berhadapan. Model kita ini berhadapan, maka kalimatnya dipakai kum.
Kalau bahasa kasar, oi kalian sudah, kamu sudah. Intinya yang akan kamu sembah itu bukan yang lain, bukan yang tidak mencipta, bukan yang tidak bisa apa-apa, tapi yang akan kamu sembah itu adalah Rabb kamu, Rabbakum. Alladzi khalaqakum, baru dijelaskan. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu, menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Aujadakum minal adam bitaqdirin azimin, dengan kekuasaan sangat besar. Khalaqa, apa itu khalaqa? Khalaqa adalah mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dengan maksud dan tujuan tertentu. Untuk tercapainya maksud dan tujuan tertentu yang dijadikan itu, maka dia diberi potensi. Mencipta dari tidak ada menjadi ada, dengan maksud dan tujuan tertentu. Untuk tercapainya maksud dan tujuan tertentu itu, maka makhluk yang dicipta itu dikasih potensi. Dan dimudahkan segala sesuatu untuknya. Itu namanya khalaqa. Contohlah, kita ambil kata khalaqa. Diciptakan balui. Bagaimana balui diciptakan itu bisa hidup di tanah-tanah berlumpur, tetapi tidak terkena lumpur. Di tanah-tanah berkubang, tapi tidak kena yang dulu, tetap bersih. Kepalanya dicipta sedemikian rupa, bisa menggali. Jadi belut diciptakan untuk hidup di situ, di tanah-tanah yang basah, berlumpur, tanah berair, bahkan di pematang-pematang sawah. Bagaimana supaya belut itu bisa hidup di situ? Dikasihlah potensi untuk bisa hidup, dan dimudahkan baginya segala satunya untuk bisa hidup di situ. Namanya khalaqa itu. Awak tidak dicipta untuk hidup seperti itu, sehingga kalau kita masuk lumpur berkubang gitu. Kalau kita kali itu pematang sawah yang muncung kita, rusak muncung kita. Hidup kita dalam lumpur, mati kita. Karena kita dicipta bukan untuk hidup di lumpur. Sebagaimana ikan dicipta untuk hidup di air, dilengkapi segala sesuatunya. Kita tidak cipta dalam air, kita cipta untuk hidup di daratan, dikasih kita potensi. Namanya khalaqa, menciptakan dari tidak ada menjadi ada, untuk maksud dan tujuan tertentu. Agar supaya tercapai maksud dan tujuan itu dikasih potensi dan diberi kemudahan. Sedikit gambaran tentang khalaqa. Jadi yang akan kamu sembah wahai manusia adalah Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Kalau kita kaji paham sebaliknya, engkau kalian sembah sesuatu yang tidak ada apa-apanya dengan kamu. Mencipta tidak, mengasih makan tidak, memberi rezeki tidak, melindungi tidak, menaungi tidak, melakukan apa-apa pun tidak. Bahkan kita atau manusia lah yang menjaganya, memeliharanya. Khalaqakum.
walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang yang sebelum kamu juga. Bukan hanya kamu saja, tapi yang telah menciptakan makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang jauh hidup sebelum kamu. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. La'alla itu namanya taraji. Yang taraji harapan. Harapan itu diterjemahkan orang maksud kita mudah-mudahan dan semoga. La'alla taraji, harapan. Harapan terjadinya, terwujudnya, bisanya sesuatu. Itu pada asal. Tapi ini tidak boleh dipakaikan kepada Allah. Maka dipelingkanlah maknanya kai ta'liliyah. Dipalingkan maknanya daripada harapan kepada makna supaya, agar supaya. Sebab kalau dipakai la'alla itu semoga, mudah-mudahan, berarti kita tinggi letting kita daripada Allah. Karena harapan itu dari bawah ke atas. Paling tidak selepel. Semoga, mudah-mudahan kamu bertakwa, kan berharap Allah ke kawan makhluk. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa, berharap. Maka ulama-ulama tafsir begitu tercantum dalam kitab-kitab tafsir mereka, salah satunya yang saya bawa ini. Disebutkan di sini, ya dipalingkan maknanya. Karena juga bisa dipakai waqad takunu la'alla bimana kai li ta'liliyah. Maka dipalingkan maknanya kepada kai, supaya atau agar, supaya atau menjadi agar. Maka jadilah dia, sembahlah olehmu Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, hai manusia, supaya, agar supaya kamu tattaqun, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Itu kalau kita pahami makna la'alla itu. Apa itu tattaqun? Berkali-kali kita dengar para guru-guru kita menjelaskan tattaqun itu. Tattaqun itu, saya ulang lagi, asal katanya wiqayah. Waqayaqi wiqayah. Waw, qaf, ya, waqa. Yaqi itu juga ya, qaf, ya. Nanti masdarnya wiqayah, waw, qaf, panjang, ya dan ta marbutah, wiqayah. Arti wiqayah itu pemelihara, penjaga, tameng. Maka kalau ini saya jadikan namanya tameng. Dapat memelihara saya dari apapun yang dari depan. Tameng, wikayah. Baik dia berbentuk materi ataupun tidak berbentuk materi. Wikayah, menjaga. Saya pakai baju wikayah untuk menamengi, melindungi, menjaga badan saya supaya jangan dingin. Pakai peci, melindungi, menjaga, melihara kepala. Pakai alas kaki, itu juga namanya wiqayah. Wiqayah. Menjaga sesuatu
agar sesuatu jangan kena bahaya, ditimpa mudarat, kejelekan dan keburukan. Wiqayah. Asal kata itu tetaka, menjadi takwa. Maka bermanalah dia, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangan Allah, atau mentaati Allah. Karena dengan jalan mentaati Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah itu, berarti kamu telah mengambil wiqayah. Mengambil sesuatu untuk menjaga, memelihara dirimu daripada azab, daripada siksa. Nah, kalau kita contoh Iko, kalau saya sudah ambil ini, berarti saya sudah menjaga diri saya. Tambik, pakai baju tambik terlindung. Mentaati Allah, melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangan Allah, itulah yang bisa menjadikan diri kita terjaga, terpelihara daripada azab dan siksa. Maka jadilah ketaatan itu kepada perintah dan kepada larangan sebagai pemelihara, sehingga kita tidak tertimpa dan tidak dikenai azab siksa dan kesesaran hidup dunia akhirat. Itu yang takwa. Dibikinlah oleh para ulama definisinya, imtithalu awamiri, melaksanakan perintah Allah, ijtinabu nawahi, menjauhi larangan Allah. Dengan cara begitu tertamengi, terperisai, terlindungi, terpelihara diri kita daripada azab dan siksa. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, berarti mentaati Allah, melaksanakan perintahnya, menghentikan larangannya. Wahai sekalian manusia, siapapun manusianya dipanggil, sembahlah olehmu Tuhanmu atau Rabb kamu. Siapa Rabb kamu itu? Yang telah mencipta kamu dari tidak ada menjadi ada, juga yang telah mencipta orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu itu terpelihara, terjaga, terlindungi daripada azab dan siksa, daripada kesengsaraan dan penderitaan. Kira-kira begitu bunyinya. Berarti orang yang tidak menyembah Allah, tidak mentaati Allah, maka dia tidak menjaga dirinya, dia tidak mengambil pemelihara penjaga dirinya untuk melindungi dirinya. Sehingga dikatakan dalam kitab ini, tattaqiduna wiqayatan, kamu ambillah wiqayah, kamu ambillah tameng, perisai, pelindung, penjaga diri kamu, tahfazukum min adzabillah, itu perisai yang akan memelihara kamu daripada azab Allah. Bagaimana caranya? Beriman, beramal saleh, meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Intinya laksanakan perintah, jauhilah haram. Siapa yang tidak begini, dia tidak tertamengi, tidak terlindungi, tidak terperisai. Itu dia. La'allakum tattaqun. Jikalau begitu, kembali kita kepada pangkal kaji, bahwa kata-kata la'alla siko maknanya bukan agar, bukan apa, mudah-mudahan lebih supaya. Kalau kita bikin suatu kata, inginkah kamu terpelihara?
ingin terjaga, ingin terlindungi pada azab siksa, kesengsaraan, penderitaan dan kerugian dunia dan akhirat, ingin. Sembahlah Allah. Taati Allah, laksanakan perintahnya, hentikan larangannya. Karena dialah yang telah mencipta kamu dan seterusnya, juga orang-orang yang sebelum kamu. Gitu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Alladzi ja'ala lakum, di sini terjemahkan dialah yang menjadikan untukmu al-arda, bumi, firasya, sebagai hamparan bagimu, wassama, dan langit sebagai bina, sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'ad, dan dia yang telah menurunkan dari langit hujan atau air, fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, maka lalu dia mengeluarkan bihi, dengannya air itu, dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kamu. Fala taj'alu, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan yang kamu sembah, sedangkan kamu mengetahui. Demikian terjemahnya. Mari kita pahami. Alladzi ja'ala lakum, yang telah menjadikan untukmu. Ja'ala lakum, yang telah menjadikan untukmu. Kata-kata ja'ala berbeda dengan khalaqa. Karena ja'ala sini berubah. Menjadikan sesuatu dari satu kepada yang lain, namanya ja'ala. Gampangnya, mudahnya begini. Meja ini dulu kayu. Pohon. Oleh tangan-tangan yang terampil berubah menjadi meja. Berubah menjadi meja. Ini menjadikan batang kayu meja. Namanya ja'ala. Dia sudah ada, cuman bagaimana supaya dia berfungsi, berguna, bermanfaat. Ja'ala itu. Bagaimana tegap maksudnya? Kalau khalaqa enggak? Khalaqa dia tidak ada, menjadi ada. Kalau ja'ala sudah ada. Bagaimana supaya berfungsi, berguna? Ja'ala. Bumi sudah ada. Sudah. Jadi bagaimana supaya bumi itu bisa ditempati, didiami oleh manusia, agar manusia bisa hidup di situ, bisa mengolahnya, bisa memakmurkannya, bisa menguasainya. Nah, dia jadikan bumi itu firasya, bagaikan hamparan. Kata orang ilmiah, bumi bulat. Firas. Menjadi firas. Firas adalah sesuatu yang dipakai untuk duduk atau tidur. Nah, firas. Kau firas. Lapiak kau firas. Bisa duduk, bisa mengolek, tenang di situ. Bumi yang bulat, yang berputar, dijadikan firas, hamparan, dan bisa kita duduk tidur, bisa kita olah, bisa kita tenang, nggak goyang-goyang kita. Dibikin pula di bumi itu pasaknya, gunung-gunung. Wal jibala arsaha, gunung-gunung dia pancangkan dengan kokoh.
Coba yang kita bayangkan di zaman Nabi Yesus, sahabat-sahabat yang mereka ilmu pengetahuan mereka tentang bumi ini tentu belum seperti sekarang. Tapi mereka diajak untuk ke situ berpikir. Yang Rab kamu itu siapa? Rab kamu yang disuruh kamu untuk beribadah, menyembah dia, di samping yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi dia pula lah yang telah menjadikan untukmu, untukmu. Kata-kata lakum itu peruntukan. Untukmu, bagi kamu bumi ini firash, terhampar, terbentang, sehingga bisa kamu hidup dengan aman, nyaman, tenang, tentram di situ. Di manusia diajak berpikir. Wassama'a, dan yang telah menjadikan langit yang di atas itu sebagai bina yang dibangun sebagai atap, kakubah fauqakum, seperti kubah besar di atas kamu, tanpa tiang, bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang. Kalau kita ubek kerangka langit itu dari mana kerangka? Carilah kaki langit, dan suruh tonggak dan suruh. Dia yang telah menjadikan untukmu bumi hamparan, langit sebagai atap. Jadi di sini Allah memperkenalkan dirinya siapa dia, agar manusia-manusia itu mengerti, paham. Dan yang menurunkan dari langit air hujan, itu pun sangat menakjubkan, sangat mempesona, turunnya hujan. Di zaman sekarang baru terungkap bagi orang turun hujan itu adanya siklus perputaran, kan? Makin diselidiki, makin dipelajari, semakin mempesona dan menakjubkan yang telah mengatur semua. Itulah Rab. Air saja kita sudah belajar semenjak SD malah. Salah satunya kan menguap. Awan itu kan salah satunya berasal dari penguapan. Sudah kita belajar di SD mah. Segala macam yang basah, yang berair, menguap kata. Ya CM ya, tu CM ya, cikabau, ya comberan, ya tanah-tanah becek, ya daging lambuk, kulit lambuk, jamu orang semuanya menguap ke atas. Termasuk sungai-sungai, lautan, danau-danau semua menguap. Nah, dia membentuk awan, kan? Bala caranya itu ada. Menguap dia, membentuk gumpalan awan, ditiup oleh angin. Lama-lama tebal. Ada yang terus ke atas, ada yang menggumpal-gumpal mengandung hujan. Turun hujan. Turunnya hujan itu mempesona pula. Tidak teroroh, tidak tercurah. Sekarang saya titik hujan lah belum lubang bumi kok. Sekarang kusnya, apalagi tercoroh sadanau kawa turun hujan. Lah cahaya pak. Tidak, katra, setetes. Sekarang kau saya lah berdantang atau. Berarti yang Rab kamu itu. Sembahlah oleh kamu semua Rab kamu. Siapa Rab kamu itu? Pertama, khalaqakum. Yang kedua, ja'alalakum. Bumi, langit,
menurunkan hujan. Itu ya Rabb. Untuk apa susah-susah kita mencari definisi Rabb? Tuhannya aku Rabb. Maka lalu dia akhraja, mengeluarkan bihi, dengannya air yang turun dari langit itu, minas samarat, berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. As-samarat. Apa yang samarat? Samarah. Dikatakan yang samarah itu bukan hanya buah-buahan. Samarah itu adalah apa saja yang dikeluarkan oleh bumi. Bisa biji-biji, bisa khadar, bisa sayur-sayur, bisa pohon-pohon yang berbuah. Jadi bukan hanya buah-buahan. Apa saja yang tumbuh? Sejenis biji-biji kah? Sayur-mayur kah? Atau pohon-pohon yang berbuah, samarat. Dengan air itu. Maka semuanya itu untuk kamu rizqa. Menjadi rezeki untukmu. Jadi untukmu memang sikoa. Pertama, ja'ala lakum. Kemudian disudahi dengan rizqan lakum. Berarti kita manusia kok tidak samarang pula. Tidak samarang kita cipta, dijadikan menjadi orang. Tidak pelengkap lah. Tidak pelengkap di dunia kok, di bumi. Tidak. Kita kok pelaku peran utama. Hebat. Alladzi ja'ala lakum. Yang telah menjadikan untukmu. Sampai ke bawah. Sebagai rezeki pula untukmu itu. Bumi dengan segala macam isinya ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum. Rezeki untukmu, wahai manusia. Itulah dianya Rabb kamu itu. Fala taj'alu lillahi andada. Kadeh suruh ustaz buat sini nih. Dia awak sayang kadeh suruh. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu menjadikan, jika fala taj'alu kita sampaikan fala taj'alu, maka oleh sebab itu janganlah kamu mengadakan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu padahal kamu mengetahui. Andada. Anan andad taj'alu lillahi andada. Yang dikatakan andad itu ya nid dan setara, sebanding. Setara, sebanding nid dan. Kalau begitu maknanya jangan kamu jadikan sembahan-sembahan yang kamu sembah pula, yang kamu angkat-angkat pula jadi Tuhan, yang layak pula dia disembah seperti Allah. Bagaikan itu setara, sebanding, semisal dengan Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah menjadikan kamu. Untukmu segalanya begini, jangan kamu adakan pula. Bagi Allah itu adanya sebanding semisal seperti yang layak pula disembah, yang pantas patut pula untuk diibadai. La tajalu lillah andada. Karena segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Jangan kamu jadikan itu semua menjadi andada. Jamak andad, jamaknya andad. Itu tanding-tandingan jamak daripada niddad. Niddad. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa segala sesuatu apapun yang diakui
yang dianggap, yang diangkat, yang dijadikan sesembahan, dipuja-puja dan segala macamlah selain daripada Allah, namanya niddan lillah, tandingan yang dibikin-bikin oleh manusia untuk disembah pula selain pada Allah. Padahal semuanya adalah makhluk. Itu yang cegah. Fala tajadu. Diawali dengan bahawa apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak bisa bikin kamu. Dia tidak menghamparkan bumi, tidak menurunkan, tidak bangun langit, tidak menurunkan hujan, tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Masa itu pula yang kamu jadikan sebagai layak pula disembah, dipuja, disanjung sebagaimana Allah. La tajadu, jangan kamu jadikan itu bagi Allah sebagai sebanding, setara dan tandingan pula untuk disembah. Jangan. Wa antum ta'lamun, sedikit lagi. Sedangkan kamu itu mengetahui. Mengetahui ini ulama menyebutkan satu. Kamu dengan akal kamu, kalau kamu jalankan akal sehat kamu tahu itu. Bahwa apa yang kamu jadikan tandingan bagi Allah untuk disembah, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Realitanya tidak bisa apa-apa. Karena mereka lah yang membuat Tuhan mereka sendiri. Mereka rancang bentuk Tuhannya. Kalau orang Quraisy Arab jelas itu, mereka yang bikin Tuhan itu. Ada bikin Tuhan dari makanan, ditak pariknya, makannya Tuhan. Lalu tu. Bikinnya Tuhan. Atau dibawanya dari negeri rantau, karena mereka kaum yang suka beriah lah. Kenang-kenang oleh dipajang di dinding Ka'bah, lama-lama disembah. Mereka sendiri, dari batu ada, dari kayu ada, dari emas ada. Dalam Ka'bah ada, di luar Ka'bah ada, di Safa ada, di Marwah ada, tuan-tuan. Padahal kamu sendiri kan tahu, dia tidak bisa apa-apa. Padahal kamu yang membawa-bawanya, membawa Tuhan ke mana-mana. Membawa Tuhan ke mana-mana. Memberat-beratkan saja. Kamu tahu kan? Wa antum ta'lamun, kamu tahu. Dan ada lagi tahu, kamu tahu itu dalam hati kecilmu, kamu tahu betul itu. Yang kamu sembah itu bukan yang layak disembah. Tahu betul. Padahal kamu tahu, tapi kenapa kamu bisa dipalingkan? Ana tusrafun, bagaimana kamu bisa dipalingkan itu? Antum ta'lamun. Nah, baru kita ambil keringkasan kaji kita. Kaji kita sepagi, sudah tenang negeri. Kita ambil keringkasan. Ayat ini menyeru, memanggil semua manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Karena untuk alasan itulah mereka dijadikan sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu. Ya ibn Adam, laqad khalaqtu kulla syai'. Wahai semua anak Adam, aku telah menciptakan segala sesuatunya, kata Allah. Min ajlika, lantaranmu, untukmu. Aku telah ciptakan segala sesuatunya untukmu, karenamu. Bumi dengan segala macam isinya, untukmu. Kira begitu. Dimudahkan untukmu, ditundukkan untukmu. Jadi laqad khalaqtu kulla syai' li ajlika, min ajlika. Aku ciptakan segala sesuatunya untukmu. Wa khalaqtuka min ajli. Aku ciptakan kamu untukku, untuk beribadah. Bisa datang kok? Segala sesuatu ini
Allah ciptakan untuk kita manusia. Allah tundukkan, Allah jinakkan, Allah mudahkan untuk kita manusia. Lantaran untuk kita lah segalanya diciptakan. Itu makanya boleh kita dabiah jawi. Kita ambil tadu ayam. Kita pakai pohon-pohon. Boleh. Olah bumi boleh. Kan untuk kita. Tapi kita kan dicipta untuk Allah. Berarti binatang-binatang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan sadarnya. Maksudnya dicipta untuk awak. Awak tidak sadar itu. Tidak sadar awak. Ayam yang ambil talur ni tak berang mana. Pelan-pelan kotak-kotak ni. Itiak ambil talur. Bisa juga jawi kita dah biar. Kambiang. Tak adalah kambiang dan demo tu. Protes tak adalah. Demo jawi tak ada. Nak cok demo tu je. Gitu manusia. Jadi pertama seruan umum untuk beribadah kepada Allah, kena landasan itulah, karena itulah kita dicipta. Dan segala sesuatu dicipta oleh Allah untuk kepentingan manusia, manusia dicipta oleh Allah untuk anak kalian jalankan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2. Wajib ma'rifatullah. Wujubu ma'rifatillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Wajib mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah telah mengenalkan dirinya sendiri. Hai manusia, sembahlah Rabb kamu. Siapa Rabb? Yang mencipta kamu. Siapa itu? Khalaqa. Apa? Yang menjadikan bumi firash, langit atap, menurunkan hujan, mengeluarkan rezeki. Kenal Allah melalui nama-nama, sifat-sifat dan namanya. Wujubu ma'rifatillahi ta'ala bi asma'i wa sifati. Yang ketiga terakhir, haram tahrimus syirki. Haram berbuat syirik. Di mana kaedahnya? La taj'alu lillahi andada. Baik sekecil, saghirah wa kabirah. Baik yang kecil ataupun sedikit besar. Zahirah, baik yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Haram hukumnya. 3 itu poin 2. Seruan untuk beribadah kepada Allah. Kewajipan mengenal, bukan dipajang namanya. Kan ada dipajang nama Allah di negari-negari yang laku nak terpelihara negari awak. Tak betul saya dah. Pajang di hati awak. Dipajang dan pahamilah yang kita pajang di hati awak tu. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bukan dendangkan. Yang ketiga haram berbuat syirik. 3 itu kesimpulan Allah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.